gimana tujuan awal nge-vlog di sana? Tujuan awal saya bikin video itu kan pastinya banyak orang yang penasaran. Yes. Apa sih, bagaimana sih dengan kejadian itu tuh, banyak sekali yang direct message ke saya. Oke. Di Instagram itu berbagai macam pertanyaan saya harus sortir, mana yang paling mewakili. Nah itulah saya buat pesawat tua apakah berbahaya atau enggak. Karena banyaknya sekali orang, waduh Cap pesawatnya tua, saya nggak mau naik, Cap pesawatnya tua, saya nggak boleh terbang. Pesawatnya rusak nih, pada ngomong kayak gitu. Ya saya buatlah satu mengenai pesawat tua apakah berbahaya atau tidak. Sehingga begitu saya buat, memang itu yang dibutuhkan orang. Persis. Nah, tapi kalau untuk konten yang di air itu tujuannya untuk apa sih? Tadinya saya mau berikan sama kayak kalau kita dari pihak TV itu, dari pihak TV kan mencari data yang paling terkini. Saya pengen ke sana, saya belum pernah bisa ikut turut serta membantu dengan kejadian di sana. Saya pengen menuju ke sana, mau lihat, menjadi orang pertama datang ke sana untuk melihat kondisi keadaan di sana. Makanya itu tujuan awal saya buat. Cuman ketika sampai di sana, kita mau bantu juga nggak ada, puing-puingnya juga nggak ada. Kita udah cari 1 jam, 2 jam, 3 jam, akhirnya kita balik gitu. Oke. Nah, untuk perizinannya seperti apa sih? Karena kan untuk pencarian itu kan seharusnya kan ranah Basarnas dan lain-lain gitu. Nah, kok Captain bisa turun ke sana? Itu proses perizinan sendiri? Nggak ada, itu kan namanya kapal normal ya, kita bisa pergi ke sana. Kita kan tidak ngacak-ngacak di sana juga enggak. Kita coba mau ngeliput lah, sama kayak dari pihak media juga bisa meliput kan. Pihak media juga berusaha mencari tahu apa sih yang ada di sana. Oke. Nah, artinya itu kan menimbulkan pro kontra, bahkan ada beberapa pelaku entertain juga yang bilang, oh ini nggak kasihan apa mencari mencari keuntungan di balik itu. Nah, ini itu dia, gimana sih, Cap? ini ada orang yang membuat-buat ini sebenarnya. Saya ini gimana ya, namanya nggak mungkin kita hidup tanpa haters. Kita udah buat konten sepositif mungkin, senetral mungkin, nggak mungkin ada yang 100% semua suka, pasti ada 1-2% yang haters dan berkata-kata yang bermacam-macam lah. Tapi namanya haters, kita nggak bisa menyenangkan 100% orang. Yang jelas saya bisa berikan jawaban yang mereka butuhkan. Karena kalau bukan saya, siapa yang akan bikin dulu nih di kala sekarang gitu. Oke, artinya Captain pada saat vlog kemarin itu tujuannya mengedukasi ya, lebih ke arah situ ya? Semua edukasi. Coba lihat deh, konten saya pertama pilot pesawat tua. Pesawat tua ini siapa yang tahu bahwa kondisi pesawat tua sebenarnya nggak ada masalah. Kita masih bisa terbang. Nah inilah tujuan saya memberikan edukasi dari awal. Pertama mulai dari pesawat tua itu udah diketahui, dan juga data yang saya berikan itu kan adalah data yang dibutuhkan orang. Dibaca bagaimana nih kalau pilot membacanya kayak gimana gitu loh. Oke, baik. Cap, kalau untuk kita melihat klasifikasi sebuah pesawat, nah itu seperti apa sih pengalamannya Cap gitu untuk kelayakan terbang dan mungkin perawatan dan lain-lain, itu secara teknis seperti apa? Ya pasti pesawat itu dirawat. Pesawat udah pasti dirawat sama maskapainya. Cuma namanya kerusakan itu kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Namanya pesawat adalah benda terbang, nggak usah kita jauh-jauh di mobil aja. Di mobil kita bisa memiliki kerusakan, di mana kita nggak siap. Kadang-kadang misalnya, wah ini ada kerusakan mesin yang mungkin, misalnya remnya rusak satu, yang sebelah kanan misalnya. Nah ini kan fatal sebenarnya. Nah, munculnya tiba-tiba, kita harus bisa recognize dan take action. Nah untuk kelayakan terbang itu seharusnya berapa lama sih atau masa pakai? Selama dipakai harus selalu di-maintain kelayakan penerbangan itu. Oke. Harus. Oh nggak ada misalkan masa pakai 10 tahun, 20 tahun atau? Nggak ada. Itu tidak ada. Nggak Dan ada. rata-rata memang maskapai atau pesawat yang digunakan di Indonesia itu memang berusia di atas 10 tahun atau seperti apa sih? Iya, rata-rata sih di atas 10 tahun. Ada juga yang baru-baru dan ada juga yang 20 tahun ke atas. Nggak ada yang salah dengan pesawat baru dan pesawat tua. Nggak ada yang salah. Benar-benar ini kacamata publik harus harus dibuka lah. Nggak ada yang salah dengan pesawat baru atau tua. Nah, Jadi usia tidak berpengaruh. usia Tidak. berpengaruh ya, Cap. Tidak. Nah, balik lagi ke haters nih. Nah, oke, artinya kan tadi Captain sendiri bilang kan banyak DM yang masuk, banyak juga yang membuli lah kasarnya seperti itu. Nah, Captain Kalau sendiri, bully sih saya sampai sekarang nggak ada. nah, melihat Yang ngebully di DM saya nggak. Pada Nah. nanya, saya positif semua saya bikin. Ada 1-2 yang ngirimin yang negatif itu, tapi saya nggak tanggepin lah. Ada public figure juga yang ingin dia. Ya udahlah, biarin aja, nggak apa-apa lah. Kita yang penting kalau saya nggak buat,
Ini sensitif ini. Kalau saya nggak buat, ntar dibilang nggak perhatian. Kalau saya buat, nanti dia bilangnya, oh inilah segala macam, ya terserah. Itu kita, kalau mereka kebanyakan butuh kan dia tulis. Kalau saya nggak buat, bagaimana? Dengan kondisi sekarang nggak usah jauh-jauh deh, media nyariin saya semua. Dari semenjak kejadian semua nyariin saya. Terus mau saya cuekin, kalau saya cuekin gimana? Masa saya harus sombong, nanti juga medianya marah nanti. Dan nanti wah ini orang dicari serba salah. Orang udah tanya, saya buatkan video untuk klarifikasi. Saya udah bilang kan, udahlah besok aja saya buatin. Saya udah kecapean kan. Maksud saya buatin besok aja. Saya udah kecapean malam itu. Jadi ya udah saya buat aja. Cap, ini balik lagi sebagai orang yang berpengalaman di dunia penerbangan dan balik lagi sebagai seorang konten kreator, ada dilema nggak sih Cap bikin kayak gini? Ya pokoknya salah aja deh pokoknya itu. Kita mau niat baik, enggak semua orang senang. Dan tapi itu it's normal. Kalau kita bicara kalau kita bicara dalam dunia medsos begini, nggak ada hatersnya. Nggak ada. Kita bicara 100 orang, dari 100 orang yang nggak suka 5 atau nggak 10. Yang saya nggak bisa memaksa semua orang butuh. Cuman pada saat ini saya hanya memberikan informasi yang cukup lah. Tidak over, tidak kurang. Itu aja buat saya cukup. Oke, nah, Mungkin juga ada yang beropini kenapa nggak dibuat di lokasi lain gitu atau di situ. Saya kebetulan memang posisi saya dekat ke sana. Dan saya adalah praktisi penerbangan. Kenapa nggak ke sana? Kenapa nggak? Nah, coba saya mau tanya. Misalnya dengan Mas, kira-kira kalau misalnya ada kesempatan ke sana, Mas mau ngeliput kah? Nah, itu dia. Saya sebagai, ibaratnya kan saya punya YouTube channel yang bisa memberikan gambaran nih, terupdate. Itu sebenarnya. pesannya apa Cap? Pesannya ya teruslah bersabar, harapan masih ada. Sebelum nanti ada KNKT dan Bansaras menemukan semua siapa, tetaplah tabah, terus sabar sampai nantinya ditemukan nanti semua apapun itu, walaupun jenazah apa, masih sebelum dikatakan itu fix, itu masih ada kesempatan. Itu aja pesan dari saya. Tapi mungkin kan pertama kali mendengar kabar ini sebagai seorang yang berpengalaman di bidang penerbangan sendiri. Oh sedih sekali, saya itu pertama, aduh ini nggak mungkin lah, ini datanya, datanya itu ngawur sekali dia, makanya saya, aduh ini tuh kayaknya apa ini data yang salah atau nggak gimana, ya udah saya ikutin aja lah.